Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang bab sebaran peubah acak. Pengertian peubah acak atau definisinya, suatu peubah acak disebut saja kita semua kenal X adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu ruang contoh S yang menghubungkan setiap titik contoh E dalam S dengan satu bilangan real, maka bisa kita tulis X E sama dengan X kecil. Pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan real. Peubah acak notasikan dengan huruf kapital, nilai yang mungkin bagi peubah acak atau ringnya notasikan dengan huruf kecil yang bersesuaian. Misalnya kalau peubah acak kita simbolkan dengan X besar, maka nanti nilai yang mungkinnya atau titik sampelnya nanti berupa X kecil. Perhatikan bahwa sebuah peubah acak X memetakan setiap titik contoh ke satu nilai tertentu. Jadi dia harus mempunyai nilainya nanti. Peubah X tersebut selanjutnya disebut sebagai peubah acak. Setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak yang ini memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam satu fungsi yang disebut dengan fungsi peluang atau sebaran peluang. Contoh bagaimana kita menentukan satu ruang acak atau ruang sampel, menentukan peubah acak dari ruang sampel. Misalnya kita punya pelemparan sebuah dadu, berarti sisinya nanti ada 6, atau nanti juga boleh nanti disimbolkan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau contoh ini pakainya S1, S2, S3 sampai S6. Kemudian kita bahwa nanti didefinisikan peubah acak ini munculnya sisi dadu yang mata genap. Jadi nanti kita buat satu nilai berupa bilangan real, ya. Oh, dia hanya ada 2, berarti kalau genap yang lainnya berarti tidak genap, atau sebut juga sisi dadu yang bermata ganjil. Maka pemetaan fungsi X ini dapat kita gambarkan sebagai berikut, ya. Ini daerah fungsi atau daerah asal, itu titik-titik sampel dari ruang sampel atau ruang contoh. Kemudian ini adalah 0 dan 1, ini adalah nilai dari peubah acaknya. Kalau dia 0 berarti dia sisi bilangan ganjil, kalau 1 adalah sisinya genap. Maka fungsi ini fungsi X, EI, ya. Maka kalau dia 1 berarti ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 2 genap, 4 genap, 6 genap, begitu ya. Jadi bentuk fungsi pemetaan gambarnya seperti ini, ya. Jadi nanti kita bisa menentukan dari peubah acak X ini, di mana hanya ada 2 kejadiannya, maka nanti kita bisa menentukan peluang dari peubah acak X ini, ya. Sehingga maksudnya kalau kita tahu bahwa peluang sisi 1/6, sisi 2/6, begitu juga seterusnya, ya. Karena dia dianggap sisi dadu itu adalah sama besar, maka peluang X ketika dia sama dengan 0 atau peluang sebuah peubah acak yang bersisi ganjil, maka kita bisa mencarinya peluang sisi 1 ditambah peluang sisi 3 ditambah peluang sisi 5. Maka nanti masing-masing peluangnya adalah 1/6, maka kita jumlahkan hasilnya 3/6. Begitu juga dengan peluang X sama dengan 1, itu yang genap berarti peluang sisi 2, sisi 4, dan sisi 6, hasilnya 3/6. Maka kita peroleh bahwa peluang dari peubah acak X0 adalah 3/6,
Peluang peubah acak X1 adalah 3/6 atau setengah. Latihan ini coba kerjakan di rumah ya. Jika nanti tidak bisa, boleh bertanya pada pertemuan berikutnya. Peubah acak ini dikelompokkan menjadi dua. Pertama, peubah acak diskrit. Yang kedua adalah peubah acak kontinu. Diskrit dan kontinu, masih ingat apa bedanya? Diskrit itu dia berupa bilangan-bilangan cacah, sedangkan kontinu dia berupa bilangan real. Peubah acak diskrit definisinya jika himpunan semua nilai yang mungkin bagi peubah acak R adalah himpunan yang tercacah. Misalnya X1, X2 sampai Xn, berarti ada batasnya, atau X1, X2 sampai tak hingga. Maka N dinamakan peubah acak diskrit. Fungsi dari peubah acak diskrit ini disimbolkan Fx atau biasanya digunakan P, ini mengartikan peluang, X sama dengan X kecil. Mana X kecil ini nanti dia bergerak dari X1, X2, begitu seterusnya. Yang memasangkan setiap nilai X dengan nilai peluang dinamakan sebagai fungsi kepekatan peluang. Jadi ini disebut juga dengan fungsi kepekatan peluang atau FKP diskrit. Satu fungsi Fx merupakan FKP diskrit jika dan hanya jika untuk suatu himpunan bilangan real tak hingga yang tercacah terpenuhi kedua sifat berikut, ya. Jadi Fxi besar sama dengan 0 berarti nanti karena dia peluang maka nilainya harus besar sama dengan 0. Kemudian untuk setiap Xi ini peluang kepekatan peluang ini totalnya adalah sama dengan 1 untuk setiap Xi. Jadi nanti penjumlahan setiap Xi-nya Fxi-nya maka total semuanya adalah 1. Ini adalah sesuai dengan teori peluang, ya. Contohnya, tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilemparkan. Nah, kalau kita melempar 2 dadu, jumlahnya berapa? Jadi kalau kita perhatikan, dadu paling kecil nilainya angkanya 1. Kemudian paling besar sisinya adalah 6. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi kan penjumlahan. Paling maksimal hasilnya adalah 12. Jadi jumlah nilainya berkisar dari 2 sampai 12. Maka peubah acak X ini bilangannya adalah seperti ini. Jadi X yaitu X kecilnya, jadi ini angkanya nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peluangnya berapa setiap masing-masingnya? Jadi kalau kita melemparkan 2 dadu, itu kemungkinan titik sampel yang terjadi adalah sebanyak 36. Ya. Sedangkan jumlah yang 2 berapa peluangnya? Kalau 2, berarti kan antara penjumlahan 1 dengan 1. Dia hanya ada angka 1, berarti yaitu peluangnya adalah 1/36. Sedangkan penjumlahan 3 itu penjumlahan dari angka 1 dan 2 dan 2 dan 1. Berarti ada 2. Makanya dia jadi 2/36. Angka 4 itu ada 3. Yaitu 1 ditambah 3, 3 ditambah 1, 2 ditambah 2. Begitu seterusnya. Sampai pada jumlah 12 dia hanya adalah penjumlahan antara 6 dan 6. Berarti hanya 1 ya. Itu 1/36. Kalau kita perhatikan total semua ini adalah 1. Ya. Jadi kalau totalnya lebih dari 1 atau kurang dari 1 berarti kita masih belum tepat menentukan peluang-peluang untuk peubah acak ini. Kemudian kita masuk ke fungsi sebaran kumulatif atau disingkat ke dalam bahasa Inggrisnya CDF, Cumulative Distribution Function, yaitu suatu peubah acak X dinamakan dengan F
bentuknya F besar. Ya, didefinisikan oleh bahwa fungsi kumulatif ini, sebaran kumulatif ini Fx. Nah, ini perhatikan ya, dalam statistika F besar dengan F kecil itu berbeda artinya atau maknanya. Kalau F kecil melihatkan fungsi peluang, kepekatan peluang, sedangkan F besar itu fungsi sebaran kumulatif. Di mana fungsi sebaran kumulatif ini rumusnya peluang X kecil sama dengan X. Ya, beda dengan tadi peluang sebaran acaknya itu tadi kalau X sama dengan X, kalau ini X kecil sama dengan X. Ada teoremanya, misalkan X baca diskrit dengan FKP Fx dan CDF-nya Fx, F besarnya. Jika nilainya mungkin dari X diberi dan ditata dengan urut yang menaik dari mana X1 lebih kecil dari X2, X2 lebih kecil dari X3, dan begitu seterusnya, maka nanti Fx1 itu akan sama dengan fungsi kumulatif X1 untuk setiap I lebih besar dari 1. Maka dapat kita rumuskan nanti bahwa Fxi akan sama dengan F besar Xi dikurang F besar Xi kurang 1. Ya. Ini teorema untuk fungsi sebaran kumulatif. Jadi fungsi Fx adalah CDF untuk suatu peubah acak jika dia memenuhi sifat-sifat limit X menuju min tak hingga, maka Fx fungsi kumulatifnya sama dengan 0. Jika limit X menuju tak hingga positif, maka Fx akan sama dengan 1. Kemudian limit H menuju 0 positif, maka peluang Fx tambah H akan sama dengan Fx. Ini maksudnya limit kanan ya, 0 positif ini ya. Kemudian A lebih kecil B berimplikasi bahwa peluang fungsi kumulatif A lebih kecil dari fungsi kumulatif B. Contoh, ini ini berhubungan dengan materi sebelumnya, ada peluangnya, kemudian ada menentukan bentuk sebaran peubah acaknya. Suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak dari sebaran peluang banyaknya yang cacat, hitunglah distribusi kumulatif peubah acak X. Jadi dari contoh 3 ini, jadi yang menjadi peubah acak X ini adalah banyaknya yang cacat yang terjadi. Dia ngebelinya 2, ya. Sedangkan yang dari 8 itu ada 3 yang cacat. Berarti 3 cacat, 5 baik. Ini memang suatu contoh yang komplit ya, komplit ya. Jadi kita menentukan dulu ya ubah acak X ini berarti kemungkinan cacat itu apa? Berapa saja nilainya? Mungkin 0 ya. Dia kan belinya 2 nih dari 8. Berarti dari yang 2 ini bisa saja yang cacatnya 0. Jadi baik semua yang dia beli. Kemudian bisa saja dia memperoleh 1 cacat. Kemudian bisa dia memperoleh 2 cacat. Berarti nanti kita peroleh nanti nilai peubah acak X-nya itu 0, 1, dan 2. Pertama soalnya cari sebaran peluangnya. Bagaimana peluang dari peubah acak ini, sebaran peluangnya? Berapa peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2. Kemudian barulah kita tentukan nih distribusi kumulatif peubah acak X ini. Jadi untuk menentukan ini, kita tentukan rumusnya dulu ya. Ada jadi kita menggunakan satu kombinasi. Jadi kalau ada contoh-contoh soal yang mirip seperti ini, misalnya ada 2
atau 3 kategori dari semua ini ya, sampelnya. Kalau ini kategorinya ada 2 ya, berarti cacat dan tidak cacat. Nah, diambil ya, kemudian dia masukkan, dibeli 2, berarti gitu ya, gelap. Berarti yang cacatnya 3, yang tidak cacatnya 5, dibeli 2. Berarti kita ada kombinasi banyak ruang sampelnya, kombinasi 8 dan 2 ya. Kombinasi 8 dan 2. Sedangkan nanti untuk nilai banyaknya kejadian dari peubah acak X ini, berarti kita menentukan rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi 3 ini kan banyak yang cacat yang awal, ini 5 yang baik. Yang terambil ini nanti X-nya itu, apakah nanti 0, 1, dan 2. Maka kita buat jadinya kombinasi 3 dan X. Maka nanti kalau dia terambil X, maka lawannya nanti dia akan belinya 2. Maka 2 dikurang X. Jadi rumusnya seperti ini nanti bentuk peluang dari contoh ini. Ya. Mana ini banyak ruang sampelnya dan ini banyak kejadian yang akan terjadi pada ruang peubah acak X-nya. Maka dari rumusan ini kita bisa menentukan peluang Px sama dengan 0 akan sama dengan 30 ya. Berarti X-nya kita substitusi jadi 0. Kombinasi 30, 5 kombinasi 2 dibagi dengan 8 kombinasi 2, kombinasi 8 dan 2. Hasilnya nanti ini cari berapa hasilnya 10, kombinasi 8 dan 2, 28. Kemudian peluang X sama dengan 1, begitu juga kita substitusi yang ke 1, hasilnya nanti 15 per 28, peluang X sama dengan 2, hasilnya 3 per 12. Jadi semburan peluang saja bisa kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini, dan totalnya nanti harus sama dengan 1. Coba kita perhatikan, 10 tambah 15 tambah 3 per 28. Coba 10 tambah 15 tambah 3, 28 per 28. Maka hasilnya adalah 1. Jadi ini bagaimana menentukan sebaran peluang peubah acak. Yang dimana X-nya adalah terambil yang cacat. Sedangkan untuk fungsi kumulatif peubah acak X, maka nanti kita bisa menentukan F0 ya, ketika dia X kecil 0, maka dia kan sama dengan peluang X kecil dari 0 ya. Kecil 0. Berarti dia adalah 10 per 28. Kemudian F1 sama dengan kecil sama ya, kecil sama. Kemudian dia kalau dia berarti penjumlahan, kumulatif itu penjumlahan ya. Maka nanti 10 tambah 15 per 10 per 28 tambah 15 per 8 jadi 25 per 8. Kemudian peluang X sama dengan 2 hasilnya akan sama dengan 1. Inilah materi untuk pertemuan ke-7 ini tentang sebaran peubah acak, mana peubah acaknya peubah acak diskrit. Kita bagaimana menentukan sebaran acaknya, bagaimana menentukan sebaran peluang sebaran peubah acaknya, dan bagaimana menentukan distribusi kumulatif peubah acak X. Sampai di sini materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.